Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Ibu Marini dalam pelajaran Matematika SMP kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab bilangan, dan ini merupakan pertemuan terakhir, yaitu tentang perkalian dan pembagian pecahan. Silahkan Ananda simak video berikut. Pada perkalian pecahan berlaku sifat sebagai berikut, di mana kita ketahui ada pembilang bagian atas dan penyebut merupakan angka atau bilangan yang di bawah. Jika kita mengalihkan pecahan, misalkan A per B dikalikan dengan C per D, maka caranya adalah pembilang dikali pembilang. Ini dia, pembilang dikali pembilang, berarti A dikali C per penyebut kali penyebut, B kali D. Begitu cara kalau kita mengalihkan pecahan dengan pecahan. Silahkan perhatikan contoh berikut. Hasil dari nomor 1, 3 per 5 dikali 2, 1 per 7. Nah, kalau di atas tadi pecahannya pecahan biasa. Jadi kita bisa langsung mengalihkan. Nah, sekarang kita mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Tentu langkah pertama adalah kita harus mengubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Nah, caranya kan sudah Ibu ajarkan pada pertemuan sebelumnya. Kalikan penyebut ini 7 dikali 2 ditambah 1 per 7. 7 kali 2 hasilnya 14 ditambah 1, 15. Jadinya 15 per 7. Ini dia. 15 per 7. Nah, kalau sudah dapat, kita kalikan 3 per 5 dengan 15 per 7. Nah, kalau kita sesuaikan dengan rumus yang ini, pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Nah, ini beda lagi caranya. Supaya angkanya kecil, tidak besar, kita bisa sederhanakan terlebih dahulu. Jadi kita bagi ya, bagi silang. Ini 15 tadi, di sini 5. Bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi berapa coba? Dibagi 5. Berarti ini dibagi 5, tinggal 1 ya. 15 dibagi 5, di sini hasilnya 3. Nah, angkanya sudah sederhana, tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti 3 dikali 3 hasilnya 9. Di sini 1 tadi ya. 1 dikali 7 hasilnya 7. Maka dapatlah hasil kalinya adalah 9 per 7. Nah, 9 per 7 ini belum menjadi pecahan yang tidak pecahan murni gitu, artinya pembilang lebih besar dari penyebut. Maka boleh seperti ini bentuknya, atau mau diubah menjadi pecahan campuran. Nah, 9 dibagi 7 dapat bilangan bulatnya 1. 1 kali 7, 7. Sementara dia ada 9, berarti ada sisa berapa? Sisa 2. 2 per 7. Baik. Yang kedua, perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, seperti tadi kita ubah dulu dia menjadi pecahan biasa. 7 dikali 1, 7 ditambah 4, 11. Jadinya 11 per 7. Ini dia. 3 dikali 1, 3 ditambah 2, 5. Jadinya 5 per 3. Kalau udah selesai, apakah ada yang bisa disederhanakan? Tidak ya, 5 dengan 7 tidak bisa disederhanakan, 11 dan 3 juga tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, langsung saja kita kalikan pembilang dengan pembilang per penyebut dengan penyebut. Berarti 11 kali 5, 55 hasilnya, per 7 kali 3, 21. Nah, seperti ini udah betul ya. Tapi kalau nanti soalnya objektif, tidak Anda temukan jawabannya, bisa jadi jawabannya dalam bentuk pecahan campuran. Maka ubah dulu menjadi campuran. 55 dibagi 21 dapat berapa bilangan bulatnya? Dapat 2 ya kan? 2 kali 21 hasilnya 42. 42. Di sini ada 55, berarti 55 kurang 42 tinggal 13.
Nah, ini hasil akhirnya 2, 13 per 21. Oke, karena ini tidak bisa disederhanakan lagi, berarti inilah hasil akhirnya. Nah, itu tentang perkalian pecahan. Sekarang, pembagian pecahan. Untuk pembagian pecahan, jadi ada perbedaan ya. Kalau pecahan dengan pecahan kita bagi, maka caranya adalah suku kedua, ini suku pertama A per B, suku kedua C per D. Suku kedua ini kita balikkan. Pembilangnya C ini jadi penyebut, penyebut jadi pembilang seperti ini. Kalau ini C per D, maka kebalikannya adalah D per C. Nah, itu yang pertama. Kemudian tanda bagi pada pecahan ini berubah menjadi kali. Jadi ada dua syarat yang berlaku ya nak ya. Tanda bagi berubah menjadi kali. Kemudian suku kedua dibalikkan C per D menjadi D per C. Itu kalau kita membagi pecahan dengan pecahan. Perhatikan contoh berikut. Hasil dari 2 per 5 dibagi 1 per 3. Apakah bisa langsung kita bagi? Tidak ya, kita ubah dulu yang campuran menjadi pecahan biasa. Jadi ini 2 per 5, kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 12 per 5. Dapatnya dari mana? Ya, 5 kali 2, 10 tambah 2, 12. Jadinya 12 per 5. Baik, di sini udah jadi 12 per 5, kan? Ini langsung saja Ibu tulis ya. Ini harusnya 12 per 5 dibagi 1 per 3. Nah, karena kita pembagian pecahan, maka tanda bagi berubah menjadi kali. 1 per 3-nya dibalik menjadi 3 per 1. Ini 12 per 5-nya tetap. Ada yang disederhanakan ini? Tidak ada ya. Jadi kita kalikan saja langsung 12 kali 3, 36. 5 kali 1 hasilnya 5. Baik, kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. 36 dibagi 5 dapat bilangan bulatnya 7. 7 kali 5, 35. Di sini ada 36, berarti sisa 1 per 5. Gitu ya nak. Nah, jadi sederhana saja dan ini Ananda sudah pelajari juga di SD. Kita lanjut bentuk baku bilangan. Ya, jadi ini bentuk bakunya diberikan bentuk umum yaitu A kali 10 pangkat N. Di mana A itu adalah bilangan pokoknya, kemudian N adalah pangkat atau eksponen ya. Ini syaratnya ya. Nilai A itu lebih atau sama dengan 1 dan kurang dari 10 atau kurang dari 10 ya. Itu syaratnya, dan N adalah bilangan bulat. Jadi bentuk baku bilangan itu seperti bilangan berpangkat seperti ini anak ya. A adalah bilangan pokok, tadi sudah dijelaskan. Perhatikan contoh berikut biar Ananda lebih paham. Nyatakan bilangan 345 juta. Nolnya ada 6 ya, dalam bentuk baku. Nah, tadi kan syaratnya nilai A atau bilangan pokoknya boleh 1 atau lebih dari 1 dan kurang dari 10. Maka kita akan meletakkan koma di sini. Nah, di sini di mana mau kita letakkan? Nah, dari depan ini ya. Berarti kita letakkan komanya setelah 3. 3,45000 gini. 3,45. Kenapa setelah 3,45? Karena bilangan A-nya tadi tidak boleh lebih dari 10 dan tidak boleh pula kurang dari 1. Kalau kita letakkan komanya di sini, 34 kan angkanya lebih dari 10. Jadi tidak bentuk baku dia jadinya. Makanya di sini ya 3,45 kali 10 pangkat 8. Kenapa dikali 10 pangkat 8? Nah, kita hitung ada berapa angka setelah koma. Ini komanya di sini tadi ya, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ya menjadi 10 pangkat 8.
3,45 berada antara 1 dan 10. Ini bentuk baku ya nak ya. Ini kalau bilangannya bilangan bulat. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengubah pecahan desimal dalam bentuk baku? Seperti ini 0,000507. Kita mau ubah nih dalam bentuk baku. Oh ya, sebelumnya Ananda harus tahu dulu kenapa kita perlu ya mengubah bilangan dalam bentuk baku. Yang pertama ingin menyederhanakan, ya kan? Yang kedua supaya Ananda tidak terlalu panjang menuliskannya. Seperti ini kan panjang nih 000-nya. Belum lagi nanti kalau miliar gitu ya. Kalau seperti ini lebih sederhana dan lebih simpel. Baik, kalau ini sama saja caranya. Ada 00507. Jadi kita akan meletakkan komanya di bilangan ini. Di mana yang pas ya? Apakah di 7? Kalau di 7 berarti nanti jadinya 50,7 ya kan? Berarti kita letakkan setelah 5,07. Ini dia 5,07. Nah, dari 5 kita hitungnya ke kiri atau ke depan, nak. Berbeda dengan ini ya. Kalau ini kan karena dia bilangan bulat, maka kita menghitung pangkatnya itu ke kanan, ya, kanan. Kalau dia pecahan desimal seperti ini, kita menghitungnya ke kiri. Jadi nanti kalau ke kiri pangkatnya negatif. Oke, dari 5 kita hitung karena komanya di sini 5 ya. 1, 2, 3, 4. Maka menjadi 5,07 dikali 10 pangkat min 4. Gitu ya, digeser komanya ke kanan 4 langkah. Maaf ya, ini harusnya ke kiri. Oh ya. Baik, mungkin ini maksudnya dari kanan ke kiri gitu ya, atau boleh koma dari kanan ke kita geser komanya dari ya, harusnya ke kiri ya, sampai nanti dengan batas koma berikutnya seperti itu ya. Semoga Ananda bisa paham. Kemudian yang kedua, ubahlah bentuk baku 4,67 kali 10 pangkat 3. Nah, ingat 4,67 10 pangkat 3 berarti ini bilangannya positif ya, positif. Nah, jadi ini bilangan bulat maksudnya 10 pangkat 3 kan berasal dari 10 kali 10 kali 10, jadinya 1000. Nah, jadi dia tadi 4,67 kali 1000. Kemana kita geser koma? Ke kanan sebanyak 3. Bu, di sini cuma ada 2 angkanya atau bilangannya ya, kita tambah nolnya 1. Berarti dari sini hitung 3 ya. 1, 2, 3. Ini dia, 1, 2, 3. Sehingga 4,67 kali 10 pangkat 3 atau dikali 1000 hasilnya 4670. Kalau yang ini, ubahlah bentuk baku 4,67 kali 10 pangkat min 3 menjadi bentuk biasa. Jadi kalau kali 10 pangkat min 3 berarti kan dia pecahan desimal ya nak ya, 0,001. Nah, jadi kalau ini 4,67 berarti kita geser komanya ke kiri sebanyak 3 karena dia pangkat min 3 berarti ke kiri ya. Pada di sini tadi 4,67-nya 1. Bu, di sini kan nggak ada lagi nolnya atau bilangannya. Kita tambah saja nolnya sebanyak-banyaknya di sini. Nanti kita ambil yang sesuai. Karena dia 3, berarti dari sini 1, 2, 3. 0,00467. Gitu ya nak ya. Semoga Ananda bisa memahami. Nanti di lain waktu kita akan menjelaskan soal dan pembahasan materi bilangan.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.